Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang Roro Jonggrang, putri keraton Boko yang menjadi patung. Roro Jonggrang adalah sebuah legenda atau cerita rakyat populer yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta di Indonesia. Cerita ini mengisahkan cinta seorang pangeran kepada seorang putri yang berakhir dengan dikutuknya sang putri akibat tipu muslihat yang dilakukannya. Dongeng ini juga menjelaskan asal mula yang ajaib dari Candi Sewu, Candi Prambanan, Keraton Ratu Boko, dan arca Dewi Durga yang ditemukan di dalam Candi Prambanan. Roro Jonggrang artinya adalah dara atau gadis langsing. Konon di Jawa Tengah terdapat dua kerajaan yang bertetangga, Kerajaan Pengging dan Kerajaan Boko. Pengging adalah kerajaan yang subur dan makmur, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Damarmaya. Prabu Damarmaya memiliki putra bernama Raden Bandung Bondowoso yang gagah perkasa dan sakti. Sedangkan Kerajaan Boko dipimpin oleh Raja Danawa atau raksasa pemakan manusia yang bernama Prabu Boko. Prabu Boko dibantu oleh seorang patih yang bernama Patih Kupala yang juga adalah raksasa. Meskipun berasal dari bangsa raksasa, Prabu Boko memiliki putri cantik yang bernama Roro Jonggrang. Untuk memperluas kerajaannya dan merebut kerajaan Pengging, Prabu Boko bersama Patih Kupala melatih bala tentara dan menarik pajak dari rakyat untuk membiayai perang. Setelah persiapan matang, Prabu Boko beserta tentaranya menyerbu kerajaan Pengging. Pertempuran meletus di kerajaan Pengging. Banyak korban jatuh dari kedua belah pihak. Akibatnya, rakyat Pengging menderita kelaparan, kehilangan harta benda, dan banyak yang tewas. Demi mengalahkan para penyerang, Prabu Damarmaya mengirimkan putranya, Pangeran Bandung Bondowoso, untuk bertempur melawan Prabu Boko. Pertempuran antara keduanya begitu hebat, dan berkat kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan dan membunuh Prabu Boko. Ketika Patih Kupala mendengar kabar kematian junjungannya, ia segera melarikan diri mundur kembali ke kerajaan Boko. Pangeran Bandung Bondowoso mengejar Patih Kupala hingga kembali ke kerajaan Boko. Ketika Patih Kupala tiba di keraton Boko, ia segera melaporkan kabar kematian Prabu Boko kepada putri Roro Jonggrang. Mendengar kabar duka ini, sang putri bersedih dan meratapi kematian ayahandanya. Setelah kerajaan Boko jatuh ke tangan bala tentara Pengging, Pangeran Bandung Bondowoso menyerbu masuk ke dalam keraton istana Boko. Ketika pertama kali melihat putri Roro Jonggrang, seketika Bandung Bondowoso terpikat oleh kecantikan sang putri. Ia jatuh cinta dan melamar Roro Jonggrang. Akan tetapi, sang putri menolak lamaran itu karena ia tidak mau menikahi pembunuh ayahandanya dan penjajah negaranya. Bandung Bondowoso terus membujuk dan memaksa agar sang putri bersedia dipersunting. Akhirnya, Roro Jonggrang bersedia dinikahi oleh Bandung Bondowoso. Tetapi sebelumnya ia mengajukan dua syarat yang mustahil untuk dikabulkan. Syarat pertama adalah ia meminta dibuatkan sumur yang dinamakan Sumur Jolotundo. Syarat kedua adalah sang putri meminta Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi untuknya hanya dalam 1 malam. Meskipun syarat-syarat itu teramat berat dan mustahil untuk dipenuhi,
Bendung Bondowoso menyanggupinya. Sang pangeran berhasil menyelesaikan sumur Jolotundo dengan kesaktiannya. Setelah sumur selesai, Roro Jonggrang berusaha memperdaya sang pangeran dengan membujuknya untuk turun ke dalam sumur dan memeriksanya. Setelah Bendung Bondowoso masuk ke dalam sumur, sang putri memerintahkan Patih Kupala untuk menutup dan menimbun sumur dengan batu, mengubur Bondowoso hidup-hidup. Akan tetapi, karena kesaktiannya, Bendung Bondowoso berhasil keluar dengan mendobrak timbunan batu itu. Bondowoso sempat marah akibat tipu daya sang putri. Akan tetapi, sang putri berhasil memadamkan kemarahan sang pangeran karena kecantikan dan rayuannya. Untuk mewujudkan syarat kedua, sang pangeran bersemedi dan memanggil makhluk halus, jin, setan, dan dedemit dari dalam bumi. Dengan bantuan makhluk halus ini, sang pangeran berhasil menyelesaikan 999 candi. Ketika Roro Jonggrang mendengar kabar bahwa 1000 candi sudah hampir rampung, sang putri berusaha menggagalkan tugas Bondowoso. Ia membangunkan dayang-dayang istana dan perempuan-perempuan desa untuk mulai menumbuk padi. Ia kemudian memerintahkan agar membakar jerami di sisi timur. Mengira bahwa pagi telah tiba dan sebentar lagi matahari akan terbit, para makhluk halus lari ketakutan bersembunyi masuk kembali ke dalam bumi. Akibatnya, hanya 999 candi yang berhasil dibangun, dan Bendung Bondowoso telah gagal memenuhi syarat yang diajukan Roro Jonggrang. Ketika mengetahui bahwa semua itu adalah hasil kecurangan dan tipu muslihat Roro Jonggrang, Bendung Bondowoso amat murka dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu. Sang putri berubah menjadi arca yang terindah untuk menggapai candi terakhir. Menurut kisah ini, situs keraton Ratu Boko di dekat Prambanan adalah Istana Prabu Boko, sedangkan 999 candi yang tidak rampung kini dikenal sebagai Candi Sewu, dan arca Durga di ruang utara Candi Utara di Prambanan adalah perwujudan sang putri yang dikutuk menjadi batu dan tetap dikenang sebagai Roro Jonggrang, yang berarti gadis yang ramping. Pada kisah ini, kita selalu diingatkan untuk tidak mencurangi orang lain, agar kita tidak menerima konsekuensi buruknya. Dan lagi, bagi yang dalam masa percintaan sudah dicontohkan sejak dahulu bahwa cinta itu memang buta, tetapi mari dipikirkan sekali lagi menggunakan hati dan pikiran yang tenang, apakah cinta kita tersebut memang berharga. Di dalam kisah tersebut, Bendung Bondowoso juga sudah berhasil membangun sumur Jolotundo. Akan tetapi, apabila ada yang bertanya di manakah letak sumur itu, hal yang sulit untuk dijawab karena sumur tersebut telah ditimbun pada hari yang sama dengan saat pembuatannya. Perlu diketahui, sumur Jolotundo ini merupakan sumur yang berbeda dengan sumur bernama sama di daerah Dieng. Perlu diketahui juga, 1000 candi ini terletak di sebelah utara Candi Prambanan. Jadi, candi yang dibuat Bendung Bondowoso ini bukanlah Candi Prambanan itu sendiri. Candi ini mengalami kerusakan dikarenakan gempa dan beberapa kali tertutup oleh abu gunung Merapi. Restorasi telah diadakan, dan sekalipun jumlahnya tidak mencapai 1000, hanya 249. Nama Sewu atau 1000 di sini menunjukkan jumlah yang banyak, yang memang luar biasa banyak untuk ukuran sebuah komplek candi.
Begitulah sahabat kitab mawas diri sekelumit tentang Roro Jonggrang, putri keraton Poko yang menjadi patung. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu.